Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mari kita syukur kepada Allah yang masih kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa kita melaksanakan atau menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif sebagai tugas calon guru penggerak angkatan 9. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan pada kita semua. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita bisa mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sikor, Bapak Ibu Dewan Guru, staf dan karyawan. Izinkan kami nanti menyampaikan diseminasi budaya positif yang sebentar lagi untuk pemateri pertama saya sendiri menyampaikan tentang disiplin positif. Sebelum kita ke sana, mari kita dengarkan bersama arahan yang bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Sikor. Kepada Bapak, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keselamatan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Singgohor sebagai bentuk aksi nyata calon gubernur angkatan 9 di SMA Negeri 1 Singgohor. Tak lupa salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada pengunjung alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh teladan kepada kita sehingga kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati SMA 1 Singgohor yang saya hormati, dalam kesempatan ini ungkapan rasa yang tak terhingga untuk kebahagiaan tersendiri di sekolah ini, bahwa di sekolah kita termasuk paling banyak yang melaksanakan kegiatan program guru penggerak. Untuk itu pada kesempatan kali ini sangat mendukung sekali, sehingga kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah ini tidak hanya sekedar pada bentuk aksi nyata, namun juga adalah contoh penerapan dari bentuk kegiatan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Untuk itu saya bermohon kepada Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 nantinya dalam menyampaikan aksi nyata ini menjadi sebuah pengetahuan yang nanti itu akan diikuti oleh seluruh guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah kita. Insya Allah kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat positif, sehingga kita semuanya perlu kerjasama. Sekali lagi saya mohon dukungan kepada Bapak Ibu yang lain di kegiatan kita bersama yang sedang diwakilkan oleh calon guru penggerak angkatan 9 ini. Melalui kegiatan ini juga saya berpesan kepada kita semuanya, mari kita terus berproses, mari kita terus berprotes untuk bergerak dan menggerakkan seperti yang ada dalam program guru penggerak, yaitu yang kita capai untuk mencapai pada visi Ki Hajar Dewantara. Mungkin ini saja secara singkat yang bisa saya berikan arahan dan juga dukungan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan hari ini berkah dan mendapatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kepada kita semuanya, selamat mengikuti kegiatan diseminasi untuk CGP, selamat melaksanakan kegiatan diseminasi, semoga sukses, semoga lancar semuanya, dan saya dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Oke, sebelum saya menyampaikan materi, kita dengarkan dulu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Dewi Susanti SPD. Pada Ibu Eka, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama
melihat penampilan kami dalam diseminasi budaya positif di sekolah kita. Baik, sebelumnya di sini kami dari 8 orang sudah mendapatkan masing-masing materinya. Kebetulan saya di sini mendapatkan materi tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa sih itu pembelajaran dengan paradigma baru? Nah, di sini ada penjabarannya. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun 6 profil pelajar Pancasila, salah satunya ialah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, ada berkebinekaan global. Ketiga, ada gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir ada kreatif. Nah, masing-masing dari ke-6 nilai ini sudah semestinya harus ada kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada materi kita tentang miskonsepsi teori kontrol. Nah, ini menurut Dr. William Morrison, maka dibagi menjadi 4. Itu ada ilustrasi guru mengontrol murid. Karena apa? Kita tidak bisa mengontrol murid kalau bukan dari diri mereka, ada dorongan dari diri mereka masing-masing ya. Harus ada dorongan dari mereka. Kita tidak bisa memaksakan. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan manfaat itu harus ada bujukan, nasihat-nasihat dari kita ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada ilustrasi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini benar bahwasanya dengan bujukan tadi kita harus bisa menguatkan karakter peserta didik ya, atau nasihat-nasihat dari kita sendirinya. Yang terakhir ada ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Artinya mereka berhak untuk memilih. Ada pilihan dari mereka kita sebagai pendidik, dan mereka juga punya pilihan. Itu maksudnya. Oke, baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Selanjutnya akan dibawakan oleh materi kita tentang terkait disiplin oleh Bapak Rahmadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan aplaus untuk Bu Ega yang sudah menyampaikan materi dengan begitu bagus. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyampaikan materi tentang disiplin positif. Tapi sebelum ke sana, boleh tidak saya boleh ya? Oke, Bapak Ibu pernah tidak mendengar lagu Hello kawan, kita jumpa lagi. Lihat kiri, lihat kanan, kedipkan mata titik. Tapi ketika lihat kanan, sambil ya boleh kita coba semuanya berdiri. Oke, ini juga bisa dilakukan nanti, tapi jangan sampai lihat suami orang. Oke, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Hello kawan, kita jumpa lagi. Lihat kanan, kedipkan mata titik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, sebelum kita kembali ke materi, Bapak Ibu kami akan menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Bu Eka. Sebelum saya ke disiplin positif, kita kembali ke modul. Saya teringat modul 1 tentang pemikiran yang disampaikan oleh Bapak Hajar Dewantara. Ia menyatakan sekolah ini adalah sebuah tempat penyemayan bibit-bibit, di mana bibit itu harus kita jaga dengan baik. Begitu kita semangat harus kita siram. Bukan saja bibit yang harus kita selamatkan, tetapi juga lingkungannya. Sebelum penanaman, kita harus melihat kondisi tanah. Jangan sampai ada hama, jangan sampai ada ulat nanti yang mengganggu pertumbuhan
daripada bibit tersebut. Kemudian kita cek bagaimana airnya. Bapak Ibu, ini adalah sebuah analogi yang menyatakan bahwa sekolah bibit itu adalah siswa dan sekolah adalah kadernya. Yang diharapkan oleh siswa adalah bagaimana ada rasa nyaman, rasa tenang, dan tidak ada gangguan yang ketika mereka berada di sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mencapai ke sana ada istilah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, memerdekakan kembali murid. Kita berikan merasa mereka aman dan nyaman sehingga mereka mampu mengembangkan kodrat-kodrat alam yang mereka miliki. Bapak Ibu, kita kembali ke disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah budaya bagaimana disiplin ini bisa tertanam atau diamalkan di sekolah masing-masing. Mari kita lihat pengertian disiplin tersebut. Disiplin adalah sebuah latihan pendidikan kesopanan, kerohanian, serta pengembalian tabiat. Disiplin muncul sebagai usaha untuk memperbaiki perilaku sehingga taat ajas dan selalu patuh pada aturan atau norma yang berlaku. Selanjutnya, disiplin positif dalam mengembangkan bagaimana anak-anak memiliki perilaku yang disiplin positif. Hal yang harus kita lakukan adalah, pendekatan yang kita lakukan adalah mengelola perilaku individu, terutama dengan anak-anak, khususnya siswa. Kemudian mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Bapak Ibu seluruh Dewan Guru, hal yang mulai rasa empati terhadap siswa sehingga tidak ada yang menghargai. Selanjutnya, sebagai pendidik, disiplin positif adalah memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, disiplin positif ini sebenarnya ada yang akan dijelaskan tentang motivasi. Saya ingin mengantarkan atau secara sekilas informasi tersebut. Selama ini anak-anak disiplin pertama mereka takut atau menghindari hukum. Yang kedua, anak-anak karena ingin atau hadiah kita sudah lakukan. Sering datang hadir pukul jam 7 atau diumumkan sebelum, ini juga salah. Adalah bagaimana disiplin itu adalah sebuah kebutuhan. Mereka merasa tidak enak ketika mungkin ini saja yang kepada Bapak Riki Manager kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Ramadi sebetulnya untuk ucapan salam saya tumpangkan kepada yang di awal tadi. Ya, kita masuk dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini biasa bersifat universal, di mana nilai kebajikan ini adalah yang mengandung kebaikan. Nah, sebagai institusi, apalagi sekolah itu adalah institusi moral, di mana kita harus membentuk karakter siswa kita memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan atau institusi dan organisasi. Yang pertama itu Pancasila. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Artinya apa? Yang inilah yang kita harapkan atau yang negara harapkan dari sekolah-sekolah sekarang ini, menumbuhkan jiwa nilai-nilai kebajikan siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila.
yang dimana mereka beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apa? Membentuk keyakinan mereka kuat terhadap Tuhan. Kemudian berkebinekaan global, artinya mereka saling menghargai antar budaya, tidak saling menjatuhkan atau tidak merasa wah budaya saya lebih bagus daripada budaya orang lain. Artinya mereka berusaha menjadi yang sama. Kemudian bergotong royong, artinya apa? Mereka saling membantu dalam hal kebaikan. Kemudian mandiri. Nah, di sini mereka mampu bergerak di atas. Kalau prinsip saya itu mereka tuh bergerak di kaki sendiri tanpa harus menunggu dulu bantuan orang lain. Artinya apa? Kalau bisa saya kenapa harus menunggu? Artinya apa? Dia mandiri. Nah, kemudian kreatif. Artinya apa? Anak-anak ini harus berpikir kreatif ketika dia dihadapkan dalam satu konsentrasi atau masalah dalam kehidupannya. Dia harus mampu berpikir kreatif. Kemudian bernalar kritis. Dia mampu memecahkan setiap masalah dengan cara berpikir yang positif atau mampu menganalisis setiap kondisi perubahan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian ada yang namanya Pyramid Jazz Program. Artinya apa? Salah satu nilai kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahu, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan salah satu contoh lagi adalah toleransi, rasa menghormati. Mungkin hari ini kita bisa melihat di lingkungan kita sifat rasa menghormati atau menghargai itu sudah mulai kurang. Kadang kita sering membandingkan, kok zaman kami seperti ini loh, menghargai seorang guru. Tapi zaman sekarang, kita anggaplah ketika lebaran itu, pasti kita akan ada berkunjung ke rumah guru, silaturahmi. Tapi kalau sekarang mungkin sudah jarang kita temui anak-anak situ, walaupun ada sebagian besar, tapi ada beberapa yang sudah jarang. Bahkan kadang ada yang ketika jumpa sama guru itu seperti jumpa dengan temannya. Tidak ada lagi rasa hormatnya, walaupun kadang dalam posisi yang tidak tepat seperti itu. Nah, kemudian apa? Mandiri, menghargai pun antar sesama temannya pun kadang sudah mulai kurang. Nah, kemudian ada antusias. Kadang minat seseorang itu kita lihat sudah tidak seantusias dulu kalau nilai kebajikannya. Atau dia kalau orang sesuatu yang dia tunggu-tunggu itu dia antusias. Nah, tapi anak-anak sekarang itu sudah tidak lagi. Kemudian ada empati. Nah, ini yang selalu saya sorot ketika saya masuk ke ruang elaborasi pun, rasa empati itu yang selalu saya munculkan. Kenapa? Hari ini kita terlalu takut untuk melakukan kebaikan atau kebajikan. Contoh kecil, kemarin itu di depan mata saya ada korban kecelakaan. Itu korbannya nggak langsung ditolong. Padahal saya sudah coba menyetuk kendaraan untuk menolong korban ini. Malah hanya di videoin sambil live, bukan ditolong dulu nyawanya. Artinya apa? Rasa empati kita sudah kurang. Memang betul, kadang kita sendiri kesal dengan penggunaan jalan yang ugal-ugalan. Tapi ketika musibah di depan mata, mungkin ya mereka takut karena dijadikan saksi atau yang lainnya. Tapi kan kita jangan sampai rasa empati kita atau rasa kepedulian kita terhadap lingkungan itu hilang. Nah, itu yang betul kita tumbuhkan kepada anak-anak kita. Ketika ada orang kesusahan butuh bantuan, tanpa ada dia langsung turun. Kemudian keingintahuan. Nah, ini lagi yang sedikit sekali sangat berkurang. Bahkan jujur di diri kita pun rasa ingin tahu itu sudah hilang. Kalau saya pribadi, saya selalu menjawab dengan rasa penasaran. Kalau kita guru kan kita ada tuh media pembelajaran tuh. Ini kayak mana sih cara bikinnya? Ini kayak mana sih cara bikinnya? Oh, ini kayak mana sih bikin tips ini? Pasti kita ada rasa ingin tahu. Nah, itu juga kita harus timbulkan kepada siswa rasa ingin tahu. Artinya apa? Rasa ingin tahu dalam hal yang positif. Nah, kemudian kerjasama, percaya diri, membangkitkan percaya diri ini yang sangat susah. Mungkin ada guru-guru yang memberikan kesempatan kepada anak-anak itu, mungkin dia mampu, tapi dia nggak pede. Ada berapa persen? Saya nggak pede Pak berdiri di depan umum. Saya nggak pede. Membangkitkan rasa percaya dirinya itu untuk melakukan hal-hal kebajikan. Kemudian ada komitmen. Nah, komitmen ini ada komitmen ini ada Pak. Sesuatu yang sudah kita dan wajib harus kita jalankan. Komitmen artinya tetap pada pendirian. Nah, itu ya. Kemudian ada nilai keterampilan hidup. Nah, nilai kebajikan pertama
dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini salah satu nilai kebajikan dalam keterampilan hidup atau life skill. Di sini dapat dipercaya. Artinya apa? Ketika kita menumbuhkan rasa kejujuran, kemudian rasa yang positif, sifat yang positifnya artinya kita bisa memunculkan sifat dapat percaya. Karena kita kan ada juga memberi kepercayaan kepada orang lain. Kadang kita sendiri ragu, ini sampai pun enggak. Karena kenapa? Mungkin orang tersebut sudah menghilangkan rasa kepercayaan kita. Nah, makanya kita harus juga tumbuhkan kepada anak-anak itu rasa dapat dipercaya. Kemudian lurus hati. Kemudian pendengar yang aktif. Kemudian tidak merendahkan orang lain. Artinya apa? Mungkin kita punya kemampuan lebih, tapi orang mungkin lebih lagi. Artinya apa? Kita tidak menjatuhkan teman, atau tidak menyalahkan teman, atau tidak merendahkan orang. Mentang-mentang dia kayak gini, ya kita merasa lebih di atas. Kita buat anak-anak itu bagaimana dia tidak mau menjatuhkan. Tapi ketika temannya jatuh, dia nggak pakai menjatuhkan, tapi dia merangkul, membagikan semangat. Kemudian kita selalu menuntun anak-anak itu bagaimana memberikan yang terbaik dari dirinya. Artinya apa? Kita selalu berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik kita atau keinginan terbaik kita untuk kemajuan kita sendiri, kemajuan lingkungan kita, dan termasuk dalam diri anak-anak. Mereka mengeluarkan potensi mereka yang mereka miliki semaksimal mungkin agar apa? Agar mampu mencapai keterampilan hidup di masa yang akan datang. Mungkin ini saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ramadi. Waktu dan tempat. Ya, terima kasih kepada Bapak Riki Maulider yang telah menyampaikan nilai kebajikan. Bapak Ibu, untuk pertanyaan, ada yang bertanya atau kita lanjut dulu? Nanti terakhir kita bertanya. Tawaran? Pak Karim, nanti. Terakhir aja nanti Pak ya. Terima kasih untuk Bapak Karim. Selanjutnya, pemateri selanjutnya adalah, mari kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Ibu Catur Yuli Wahyudi SPD mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Kepada Ibu Catur dan waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki sama manusia adalah yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih dipedulikan berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga penguasaan. Contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat ada kebebasan. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima kesenangan. Contohnya bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ini ada contoh tentang kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dimas. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat Dimas ingin menyetir mobil? Jawaban Dimas adalah seperti ini. Kira-kira kebutuhan apa yang akan
Dimas. Dimas berkata gini, menyetir mobil itu seru. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang diperlukan sama Dimas? Tadi udah kan? Semangat. Ingin senang-senang dengan kalau bisa menyetir mobil. Ada merasa senang puas ya. Bapak Ibu yang lain ada yang mau berkomentar? Ada kebutuhan kesenangan, kebebasan, cinta kasih sayang dan penguasaan. Maksudnya memilih Pak Karim mana yang kira-kira dengan kata-kata menyetir mobil itu seru, kebebasan mana yang sedang kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Dimas? Penguasaan. Pak Karim. Jawabannya apa, Bu? Jawabannya adalah kesenangan. Ya, udah kamu ya. Udah kamu dulu. Next ya. Dimas berkata gini, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dimas? Kebebasan. Alasannya kenapa? Ya, kebebasan. Benar nggak Pak Diki? Yang benar adalah cinta dan kasih sayang. Ya, karena dia ada harus merasa senang, merasa dihargai, Bisa bersama dengan teman-temannya itu. merasa diakui sama teman-temannya. Oke, next. Aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi? Coba. Karena Dimas merasa bangga dan keren. Kalau kita bangga berarti kan ada sesuatu yang kita kuasai gitu. Jadi perasaan. Ya benar ya. Coba berikan plus untuk Maya dulu. Next satu lagi. Dimas, aku senang pergi ke tempat-tempat yang aku sukai. Kira-kira apa di kebutuhan apa yang Pak? Kebebasan ya, karena saya tidak ada lagi. Ya, karena kan dia ini kalau dengan bisa bebas sama aku aja kalau dengan ada kan dia nggak bisa bebas kaki sampai. Terima kasih Bu Deska, jawabannya benar, kebebasan. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Cepat. Persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya dapat materi motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini terdiri dari dua, yaitu satu motivasi ekstrinsik. Di sini terdapat dua poin, yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian poin yang keduanya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini sebaiknya kita sebagai guru maupun siswa, motivasi yang paling bagus kita lakukan adalah motivasi intrinsik. Kenapa? Karena di sini memang tidak menginginkan imbalan ataupun pujian dari orang lain. Sementara kalau ekstrinsik kita memang karena adanya hukuman jadi kita takut, makanya kita aktif ataupun rajin gitu ya. Jadi sebaiknya kita melaksanakan yang motivasi intrinsik. Di sini ada poin-poin yang termasuk di dalam hukuman, yaitu tidak terencana atau tiba-tiba,
kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik ataupun psikis. Yang termasuk di dalam konsekuensi, yang pertama itu terencana atau disepakati sesuai dengan aturan, kemudian murid tidak dibuat nyaman, kemudian sikap guru selalu memotivator murid, memonitor murid. Kemudian poin di restitusi, yang pertama yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Poin yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dari 3 poin ini yang paling bagus kita laksanakan adalah di restitusi. Di sini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini kita mencari solusi, kita buat segitiga restitusi ya. Nanti yang akan disampaikan oleh teman kami Nining Suryaningsih. Dan untuk materi selanjutnya yaitu posisi kontrol guru yang akan dibacakan oleh Pak Eri Sukman. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Udah pada ngantuk? Speaking. Baik. Biar jangan ngantuk, kita coba tes dulu untuk ice breaking sedikit. Itu saya ingin mendengar es cendol enak ya. Oke, biar semangat lagi, kita tes coba. Nanti kalau saya bilang tepuk semangat, ya benar. Oke, benar. Ya kita semangat, ya. Biar semangat kita. Oke, siap? Oke, baik. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu semua, tepuk semangat. Semangat. Oke, baik, insya Allah sudah semangat. Oke, baik, kita lanjut untuk materinya. Di sini saya kebagian di materi posisi kontrol seorang guru. Nah, posisi kontrol seorang guru ini di sini kita harus memposisikan kita atau mengkontrol posisi kita dalam menghadapi masalah kepada siswa gitu. Nah, posisi apa nih yang bisa kita terapkan ke siswa dan apa dampaknya? Nah, dalam posisi kontrol ini terdapat 5 posisi ya. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai pemantau, lalu pembuat merasa bersalah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi ini, saya rasa di antara kita semua pernah melakukan posisi kontrol ini dalam menangani masalah terhadap siswa gitu ya. Next Pak. Baik, kita langsung ke contoh kasusnya. Di sini salah satu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, dalam kita memposisikan kontrol kita sebagai guru, kita itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman. Untuk kalimat yang sering kita ucapkan dalam menangani masalah siswa, jika kita sebagai penghukum, kita akan berkata kepada siswa, hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, itu merupakan hukuman yang kita berikan kepada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kemudian kalau kita memposisikan kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah, itu kalimat yang kita ucapkan atau kita sampaikan kepada siswa akan berupa, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu gitu. Nah, jadi kita di sini membuat siswa itu merasa bersalah dengan kita katakan seperti itu. Kemudian posisi kita sebagai teman, kita akan berkata kepada siswa, ayo dong ikutin peraturan sekolah, tolong bantu Bapak atau Ibu ya sekali ini. Kemudian ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, di sini posisinya itu seperti teman kepada siswa. Dengan siswa melakukan kesalahan, nah kita ajak sebagai teman gitu. Next, Pak. Selanjutnya sebagai pemantau. Kalimatnya itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi,
dan jangan diulangi lagi. Itu merupakan kalimat pemantau. Kita pantau itu siswa gitu. Dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Nah, di posisi manajer inilah seorang guru harus menempatkan posisinya dalam menangani kasus siswa. Dengan cara apa? Dengan menanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu, kalau bisa kita dalam menangani masalah atau kasus pada siswa, kita harus memposisikan kita sebagai manajer. Karena seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa di posisi manajer ini kita akan bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi di sini kita akan mencari solusi untuk siswa tersebut dan juga untuk kita sebagai guru ke depannya atau membimbing ke depannya. Nah, di sini saya coba kita bermain. Tadi kan sudah saya sampaikan itu ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada sebuah kalimat. Posisi kontrol apakah aku? Jika ada kalimat, ini seorang guru mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, ini kita berada di posisi kontrol yang mana? Membuat merasa bersalah. Ya, karena iya benar, jawabannya adalah membuat merasa bersalah. Next. Nah, selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Dengan kalimat, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira kan ini di posisi kontrol yang mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya ya. Posisi? Ya, bukan. Manajer bukan. Iya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Apakah penghukum? Ya, atau hukuman. Next. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ini adalah posisi manajer. Mantap. Next. Ini kita juga tahu nih, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Ya, kita posisinya sebagai teman. Oke, good. Nah, yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah pemantau ya, karena kita memantau itu nilainya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam materi 5 posisi kontrol dulu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya dengan materi keyakinan kelas. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ice breakingnya sudah disampaikan oleh Pak Eri. Oh iya, itu udah S-nya yang beneran. Jadi di sini kita lanjut saja karena sudah jam 3 lewat. Di sini saya mendapatkan materi mengenai keyakinan kelas. Mari kita lihat Bapak Ibu di sana, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Jadi apa itu sebenarnya perbedaannya? Nah, kalau peraturan itu biasanya dia yang membuat peraturan itu sudah ada. Kita tinggal melaksanakan saja. Kita wajib melaksanakannya. Tapi kalau keyakinan, ini peserta yang membuat keyakinan tersebut atau kesepakatan tersebut dan nanti dilaksanakan oleh peserta itu juga. Jadi sama-sama yang membuatnya peserta dan yang melaksanakan juga peserta. Baik, kalau begitu kita lihat di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Nanti dia ada bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dan dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semua warga kelas bisa juga sekolah. Nah, di sini saya akan membuat memberikan satu sticky note kepada Bapak Ibu semuanya. Silakan kita akan dibantu oleh Bapak Ramadi. Silakan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas kita. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau
bawa kelas kita ini kemana, seperti itu. Ingat Bapak Ibu, di sini kita membuatnya dalam bahasa positif. Kemudian singkat saja Bapak Ibu. Silakan. Sudah siap Bapak Ibu? Singkat saja, kira-kira kelas kita ini mau kita sepakati seperti apa? Baik, terima kasih Bapak. Ya, ini adalah langkah-langkahnya. Setelah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, membuat kalimat positifnya, kita langkah kedua yaitu kita menempelkannya ke suatu kertas ataupun karton. Kemudian di sana akan kita kumpulkan beberapa ide ataupun kesepakatan atau keyakinan yang telah kita buat. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan membacakan hasil dari kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat. Pertama, di sini saya akan membacakan ada kelas yang selalu gembira, nyaman, dan aman. Bagaimana Bapak Ibu semua? Apakah ini sudah positif? Positif. Baik, kira-kira sudah ada kata kerjanya? Kelas yang selalu gembira, nyaman, dan aman. Butuh kata kerja operasional tidak? Butuh ya. Jadi di sini bisa ditambahkan menciptakan atau menjaga kelas yang selalu gembira, nyaman, dan aman. Baik, terima kasih. Kemudian di sini ada ruangan bersih. Di sini juga masih butuh kata kerja operasional Bapak Ibu. Jadi kita barangkali di sini menjaga ruangan tetap bersih. Kita tambahkan kata kerja menjaganya. Kemudian kita baca lagi, kemudian belajar dengan tertib. Nah, kalau begini bagaimana kira-kira? Belajar dengan tertib. Sudah ya? Sudah ada kata kerjanya. Baik, terima kasih. Kemudian di sini ada saling menghargai dan menghormati sesama warga kelas. Ini luar biasa. Ya, ini sudah lengkap. Saling menghargai dan menghormati ini sudah termasuk kata kerja operasional di dalamnya. Nah, setelah tadi kita kumpulkan, kita tempelkan, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita ambil. Kita kira-kira dari semua ini yang mana yang mau kita prioritaskan untuk kita bawa ke dalam kelas kita. Apakah menyenangkan, apakah tadi kelas yang gembira, nyaman, atau menghargai dan menghormati, itu kita sepakati lagi. Kira-kira kita persempit lagi. Kira-kira kelas ini mau kita bawa ke arah yang mana? Seperti itu. Kita ambil yang prioritas. Demikian Bapak Ibu. Jadi kira-kira Bapak Ibu, bagaimana kira-kira yang mana yang mau dipilih? Menyenangkan. Menciptakan kelas yang menyenangkan. Baik, yang pertama, silakan Bu Ayu. Ruangan kelas yang bersih. Iya, menciptakan ruangan kelas yang bersih. Setelah menyenangkan, kemudian bersih. Baik, kemudian sekarang kira-kira? Oh iya ya, iya. Saling menghargai dan menghormati sesama warga kelas, sehingga kalau sudah namanya menghargai, tidak ada lagi yang namanya bully ataupun underestimate yang merendahkan kepada sesama teman. Baik, kalau begitu setelah tadi diprioritaskan, dipersempit lagi, kita mau bawa kemana ini keyakinan kelas, kalimat-kalimatnya sudah, dan ini sudah bisa kita bakukan, kita buat dalam bentuk poster, bisa dibuat dalam bentuk kanvas, kemudian ini bisa disosialisasikan. Dan terakhir, saya minta Bapak Ibu semuanya untuk menandatangani keyakinan kelas ini agar lebih kuat. Silakan Bapak Ibu untuk menandatangani dan berikan tanda tangan Ibu di keyakinan kelas kita ini. Silakan Bu Ayu Maya, silakan tanda tangannya Bu. Dilanjutkan oleh perwakilan saja. Ini ada Pak Martono dan Bu Intan. Ya, boleh Bu. Tanda tangan ya Bu. Iya, ini terima kasih Bu Maya dan kemudian iya.
Iya, terima kasih Bu Intan. Iya, terima kasih Pak Martono. Nah, demikian tadi, inilah dia langkah-langkah untuk menentukan keyakinan kelas. Sehingga terjadi kesepakatan, bukan peraturan. Kalau peraturan tadi itu sudah dibuat sebelumnya dan kita wajib melaksanakan. Dan kalau keyakinan, kita sendiri yang membuat dan kita yang melaksanakan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan oleh rekan kami Nini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih semangat mengikuti kegiatan atau acara kita hari ini. Baik, langsung saja saya akan meneruskan ya dari materi-materi yang disampaikan dari awal sampai akhir dan akhirnya saya yang terakhir. Jadi yang terakhir ini adalah tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini dibuat untuk apa? Untuk menjalankan kita sebagai guru agar bisa menjadi di posisi manajer. Jadi artinya nanti siswa itu kita bisa berdialog memecahkan segala permasalahan yang ada. Nah, di sini apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya, anak murid itu sendiri bisa mengetahui tingkat apa yang harus dia lakukan. Artinya dia senantiasa akan mencari solusi untuk dirinya sendiri. Itu yang kita maksud dengan segitiga restitusi. Apa aja tahapan segitiga restitusi? Jadi ketika kita menjalankan segitiga restitusi ini ada tahapan ya Bapak Ibu. Silakan slide Bapak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Artinya, anak-anak kita ketika melakukan kesalahan, maka dia itu sebenarnya adalah proses pembelajaran untuk dia. Apa aja yang perlu kita sampaikan? Bisa dengan seperti ini. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Artinya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Hanya ingin mencari solusi yang terbaik dari permasalahan ini. Itu maksudnya. Yang kelima, kamu berhak meragukan atau berhak merasa begitu. Artinya dia melakukan seperti itu mungkin ada alasan. Itu dia. Maksudnya menstabilkan identitas kita tadi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa saja? Ya, gitu. Apa saja yang harus kita sampaikan gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Artinya dia melakukan kesalahan itu pasti ada sesuatunya. Nah, di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Itu mungkin bisa kita sampaikan kepada anak kita. Kemudian yang kedua, padahal kamu mungkin bisa berbuat lebih buruk dari itu, kita bilang. Tapi alhamdulillah kamu masih bisa melakukan hal seperti ini. Bisa kita katakan seperti itu. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu dia di validasi tindakan salah. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Iya Pak, selanjutnya Pak. Ya, yang selanjutnya adalah yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Artinya kesepakatan yang sudah kita laksanakan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Seperti yang dibilang Bu Halimah tadi, kita menemukan motivasi intrinsik. Artinya anak-anak itu memang sejalan seiring dia melakukan hal-hal itu bukan hanya takut karena dihukum atau mendapatkan penghargaan, tapi lama-kelamaan dia memang melakukan itu dengan seikhlasnya dia. Seperti itu yang mau kita inginkan. Nah, apa keyakinan kelas kita tentang perbuatan yang kamu lakukan? Nah, mungkin bisa seperti itu. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untuk kamu. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya.
itu juga mungkin bisa untuk menaikkan keyakinan. Jadi artinya di sini kita tidak memojokkan dia, tidak ketika anak itu melakukan kesalahan kita terus merongrong atau lain sebagainya. Jadi kita bisa melakukan proses-proses ini, anak merasa betul-betul dengan sukarela menyampaikan kesalahan dia, seperti itu Bapak Ibu. Sedikit mungkin ada tayangan yang di akhir, contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, ini di akhir kegiatan materi kita ya Bu. Mungkin slide-nya bisa dipindah dulu. Ya, ada video. Ya, video. Video kali ini kita akan membahas tentang satu program dididik yang dikenal dengan nama restitusi dikenakan pendidikan yang luas. Berlandaskan pada teori kontrol Dr. William James. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi
Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Video yang sama-sama sudah kita lihat bersama. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi solusi untuk kita ketika kita mendapatkan anak-anak kita dengan cara penerapan segitiga restitusi dengan mengedepankan kita sebagai manajer. Itu aja mungkin dari saya ya. Nanti selanjutnya akan diberikan atau disampaikan oleh Bapak Ramadi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari Bapak Ibu kita berikan aplaus untuk Bu Nining Sulianingsih selaku Komisaris terakhir. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya kegiatan restitusi tadi ya. Pertanyaan dari Bapak Ibu Dewan Guru. Baik, terima kasih. Tidak ada, sudah paham semuanya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Dewan Guru sudah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Ini mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah ini yang kita mulai dari diri kita sendiri dulu, dan kita berharap lingkungan budaya positif ini bisa kita amalkan. Kami selaku pemateri, ada Pak Riki Maulijar Saputra, ada Bu Rosi Ginting, ada Bu Catur Yuli Wahyuni, Hadimatus Sadia SPD, Leka Dewi Sisanti SPD, Nining Surya Ningsi SPD KR, kemudian ada Pak Eri Sekwan SPD dan saya sendiri Pak Ramadi SPDI. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Kami yakin kami belum sempurna, dan intinya mari kita terus belajar untuk memperbaiki diri ini dan ya menerapkan cita-cita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan murid. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk yang terakhir kali ini.